Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada pembelajaran online kali ini kita masih bisa diberi kesempatan. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang risiko hukum. Sebelumnya, pengertian risiko itu apa sih? Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nah, contoh dari pengertian dari risiko hukum itu sendiri yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian, seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, contohnya risiko hukum di sini kita ambil contoh pada bank, misalnya pada pengajuan kredit. Pada saat perjanjian kredit dibuat, bank tidak cermat meneliti anggaran dasar perusahaan. Ternyata yang melakukan tanda tangan pada perjanjian kredit bukan orang yang berhak menurut anggaran dasar perusahaan. Pada waktu kredit macet, perusahaan debitur tidak mengakui berutang pada bank, sehingga bank mengalami kerugian. Selanjutnya ada macam-macam hukum. Yang pertama itu ada hukum pidana. Menurut Profesor Muyanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan, dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu. Nah, larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya, untuk contoh hukum pidana di sini contohnya ya, ada tindak pidana korupsi. Teman-teman tahu kan tindak pidana korupsi? Nah, tindak pidana korupsi ini terdapat dalam UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dalam pasal 1 secara jelas mengungkapkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Yang kedua itu ada hukum perdata. Menurut Kansil, hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur seorang antara subjek hukum dengan hukum lainnya dalam suatu negara. Di sini contoh hukum perdata, misalnya toko A menjual kayu jati kepada perusahaan B, dan pembayaran atas pembelian kayu jati tersebut menggunakan sistem tempo 15 hari kemudian. Suatu hari setelah toko A mengirim kayu jati ke perusahaan B dan berniat menagih 15 hari kemudian, baru diketahui bahwa perusahaan B dalam proses pilot. Khawatir bila tagihan atas kayu jati tidak terbayar, maka toko A melaporkan perusahaan B ke polisi sambil membawa bukti-bukti pengiriman dan pembelian atas kayu jati tersebut. Nah, dalam kasus ini, laporan toko A terhadap perusahaan B merupakan laporan kasus perdata. Selanjutnya ada civil law. Apa sih civil law itu? Civil law itu, maaf sebelum kita masuk kepada civil law, sebelumnya ada pengertian mengenai common law. Common law ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim atau pengadilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang civil law. Civil law adalah sistem yang dikodifikasi yang menetapkan peraturan atau perundangan yang komprehensif. Nah, kemudian civil law ini tuh dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim. Jadi sistem civil law ini tuh untuk menandai atas perundang-undangan yang ekstensif. Misalnya dapat diputuskan untuk membuat undang-undang yang terdiri dari banyak pasal untuk mengatur hal tertentu. Nah, jadi di sini ada contohnya. Contohnya tuh di Indonesia ada undang-undang pasar modal, undang-undang perseroan terbatas, dan undang-undang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar legal. Dasar legal adalah penyelenggaraan manajemen risiko legal. Perlu untuk mengukur risiko keuangan dengan portofolio. Nah, ukuran risiko pada dana pensiunan dapat dibedakan berdasarkan penilaian dan pengalaman masing-masing. Nah, tetapi ukuran risiko dasar legal ini tuh hanya mengacu pada dua ukuran, yaitu probabilitas dan dampak.
Yang selanjutnya kita masuk ke materi pengukuran risiko hukum. Jadi, risiko hukum itu diukur berdasarkan 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor litigasi, faktor yang kedua itu faktor kelemahan perikatan, faktor yang ketiga itu faktor sistem perundang-undangan yang sudah tidak tersedia lagi atau sistem perundang-undangan yang sudah terjadi perubahan. Kita masuk ke faktor yang pertama yaitu faktor litigasi. Jadi, litigasi itu adalah suatu proses di mana seseorang atau badan usaha itu membawa sengketa atau kasus ke pengadilan maupun ke non-pengadilan. Bisa juga dikatakan bahwa litigasi itu adalah pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan tertentu. Jadi, litigasi itu dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada pihak bank ataupun sebaliknya, tuntutan yang diajukan pihak bank kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun non-pengadilan. Nah, faktor litigasi yang pertama itu besar nominal gugatan. Faktor yang kedua itu adalah faktor kelemahan perikatan. Nah, kelemahan perikatan itu dilakukan oleh bank yang merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dengan jumlah modal bank. Jadi besarnya kerugian dari pihak bank akibat keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan oleh hukum tadi itu dibandingkan dengan jumlah modal bank. Lalu yang ketiga, dasarnya faktor litigasi itu adalah dari gugatan yang terjadi untuk pihak bank itu apa, lalu pihak yang menggugat bank itu siapa, serta tindakan hukum yang diambil oleh bank itu seperti apa. Lalu faktor yang keempat itu kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa itu karena bank memiliki standar perjanjian yang sama atau yang seragam. Untuk yang kedua itu adalah faktor kelemahan perikatan. Jadi faktor kelemahan perikatan ini bisa terjadi karena hal-hal seperti yang pertama itu tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Jadi misalkan tidak terpenuhinya beberapa berkas persyaratan untuk pengajuan utang yang dilakukan oleh pihak debitur. Jadi pihak debitur itu mengajukan utang ke pihak bank, tetapi pihak debitur itu tidak memenuhi persyaratan yang sudah diperjanjikan di awal. Lalu yang kedua itu terdapatnya kelemahan klausal perjanjian atau persyaratan yang sudah disetujui bersama tetapi tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Jadi misalnya ada seseorang yang mengajukan kredit di bank dengan perjanjiannya misalnya harus lunas selama kurun waktu 2 tahun. Tetapi debitur tersebut ingkar janji dan dalam kurun waktu 2 tahun tersebut masih belum lunas. Untuk faktor yang ketiga itu adalah pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada di dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum. Jadi maksudnya itu adalah ketidakpahaman debitur mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan bersama pihak bank, terutama mengenai risiko-risiko yang akan terjadi pada saat kredit berlangsung. Itu karena pihak bank itu menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh para pihak debitur. Jadi pihak bank itu menjelaskan bagaimana risiko-risiko yang akan terjadi, persyaratan atau apapun itu atau informasi yang berkaitan dengan kredit tersebut kepada pihak debitur itu tidak jelas karena menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim bagi masyarakat umum. Lalu yang keempat itu isi dari perjanjian yang telah dilaksanakan pihak kreditur dan debitur itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara sebagian maupun keseluruhannya. Dari isi dari perjanjian yang telah dilakukan pihak kreditur dan debitur itu tidak terlaksana dengan baik. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor sistem perundang-undangan yang sudah tidak tersedia lagi atau faktor sistem perundang-undangan yang terjadi perubahan. Nah, faktor yang pertama itu jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut itu cenderung memiliki tingkat masalah atau tingkat kompleksitas yang tinggi. Itu dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh bank. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan suatu standar perjanjian yang belum diperbarui walaupun telah ada perubahan dari peraturan perundang-undangan. Lalu
Yang ketiga itu ketiadaan peraturan perundang-undangan, terutama itu atas produk yang dimiliki oleh bank atau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank itu akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di masa yang akan datang, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.